Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga Allah selalu melindungi kita semua dan selalu menjaga akidah, keimanan, mental, fisik, dan juga para ustadz, guru semua yang saya muliakan. Semoga kita terus diberi kenyamanan dalam Islam, keteguhan, sabat ya, keteguhan hati, istiqomah. Dan juga kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sejarahnya sampai ke kita, sampai detik ini. Banyak agama-agama lain sejarah nabinya telah berubah-ubah. Yang tadinya nabi jadi anak Tuhan. Ya, seperti Musa, ya, kaumnya orang Yahudi bilang Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Karena memang Uzair menghafal Taurat. Taurat pernah hilang, hapus, lalu dibacakan lagi sama Uzair. Saking cintanya, pengikutnya bilang, wah ini anak Allah ini. Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak, bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta jadi melek, yang kusta jadi sembuh, ya, bisa menghidupkan orang mati, disangka anak Tuhan. Umat Islam melihat mujizat nabinya membelah bulan, ya, mujizat-mujizat yang lain, ya, batu keluar memancar air, makanan nggak habis-habis, susu tidak habis-habis, diminum sampai kenyang. Kita nggak boleh menyatakan Muhammad anak Tuhan. Na'udzubillah, itu perkataan yang buruk sekali. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, nabi yang sangat tawadu, sederhana. Bahkan dari kecil dia menggembala kambing. Ingat kan waktu di Bedah sedang menggembala kambing. Bahkan di sini ada hadis, ma basallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah nabi itu diutus kecuali menggembala kambing. Ya. Banyak kisah-kisah tentang menggembala kambing. Dan ulama juga, kita sudah sampai halaman di mana hikmah menggembala kambing. Di kajian sebelumnya di beberapa masjid kita sudah bacakan tuh Nabi Muhammad SAW sebagai penggembala kambing dari kecil. Dari bersama ibu persusuan, sedang gembala, ya, lalu dibedah. Lalu dipulangkan. Setelah ibunya wafat, kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Menggembala, dijaga. Ibunya meninggal, kakeknya meninggal, beliau SAW kecil dijaga, dipelihara oleh Abu Thalib. Abu Thalib sering tidur bersama ponakan yang paling dicintai. Saking sayangnya. Tapi Abu Thalib orang miskin, terkenal, bangsawan, tapi miskin. Kadang-kala status sosial nggak sesuai dengan harta. Banyak lulusan S3 miskin, S2 dan lain-lain. Banyak ada orang yang nggak bisa baca, kaya. Tapi nggak boleh, oh kalau gitu saya nggak bisa baca aja. Nah, belum tentu kamu kaya, bisa parah nanti.
Yang penting usaha. Ada bisnismen di Indonesia SD aja nggak lulus mungkin, tapi anak buahnya S3, S2 gitu. Nah, Abu Thalib bangsawan tapi miskin, makanya Rasulullah SAW anak yang beradab. Dia dipelihara karena pamannya miskin, dia kerja menggembalakan untuk orang-orang kampung Mekah, hasil usahanya dikasih ke pamannya. Ini anak yatim piatu yang beradab, yang tahu bersyukur, yang tahu membayar kebaikan pamannya. Makanya adik-adik, siapapun yang ngurus kamu, misalkan ada paman kamu, bibi kamu, nanti kamu sukses atau masih sekarang punya uang, sisihkan untuk mereka. Itu ajaran Rasulullah SAW. Baik, kita akan melihat ya tentang hikmah dari ulama. Apa manfaatnya gembala kambing? Kok setiap nabi, Musa penanggala kambing, ya waktu mau dibunuh oleh Firaun, kabur ke Madian, lalu berjumpa dengan orang yang punya anak perempuan, lalu dia dinikahkan dengan mas kawin, menjaga gembala kambing selama 8 atau 10 tahun. Itu buat mahar. Jadi kalau ada yang perempuan, mungkin ada jodoh, calonnya miskin, tapi ada perempuan ayahnya kaya, punya kebun, ya bilang sama calonnya, kamu mau nikah sama saya, maharnya jaga kebun 20 tahun, mau nggak? Kalau mau ya udah, itu jadi mahar. Mahar nggak harus emas, gitu maksudnya. Ya ada yang laki juga kalau nikah nggak punya duit apa, terus ngelamar nggak apa-apa, maharnya apa? Kan bapak punya kebun, saya jaga deh kebunnya 10 tahun, jadi mahar saya. Oh iya, begitu. Jangan berkecil hati, Allah akan kasih kemudahan. Kita kembali kepada hikmah kenapa nabi-nabi jadi penggembala. Tahu kan penggembala? Siapa yang punya kambing di rumah? Di rumah kakeknya. Oh, kamu punya? Iya. Kambing boleh, biri-biri boleh. Ada yang perempuan ada punya kambing nggak di rumah? Nggak ada. Kakek nenek punya, paman nggak ada. Di kampungnya ada yang punya pelihara kambing, ada nggak? Kalau pulang kampung terus ada nggak tetangga yang punya kambing? Nggak ada. Oh ya, bagus. Memelihara kambing itu susah, makanya setiap nabi sebelum menjaga umatnya yang berbagai macam, ini aja nih berbagai macam nih. Ada yang bergerak terus, ada yang nengok kiri, nengok kanan, ada yang nguap, nggak apa-apa nguap, itu kan. Ada yang nggak dengerin, itu macam-macam. Kambing juga gitu. Artinya bukan kamu kambing ya. Ini hadis loh. Kita ini umat seperti kambing. Ya banyak gerak, ada yang kepala batu ada. Nggak mau dikasih nasihat Quran, hadis. Nggak mau dia. Maka Ibnu Hajar, hadis-hadis tentang gembala kambing sudah lewat. Ini hikmah dari Ibnu Hajar. Pensyarah hadis Bukhari. Beliau punya kitab Fathul Bari. Ya, begitu. Qalal ulama'ul hikmatu fil ilhamil anbiya'i min ra'il ghanami qablal nubuwah. Ngaran baik-baik ya. Para ulama berkata bahwasanya hikmah dan dari diilhamkannya para nabi untuk mengembalakan kambing sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau ulama teratur bahasanya ya. Tapi dibaca lebih susah. Yang paling mudah dibaca Al-Quran, kedua hadis, ketiga kaul sahabat, asar namanya. Itu mudah. Nanti yang paling susah kaul ulama, ya. Nah ini kaul ulama, jadi mungkin ya kita agak susah membacanya. Tapi kita usahakan, karena Ustadz sudah mempermudah. An yasulalahumul tamarrunu bira'iyah, ya bira'yiha. Alama yukallifuna minal qiyami ya bi amri ummahatihim ya, yaitu agar mereka terlatih dalam menggembalakan kambing
sehingga mampu menjalankan segala yang dibebankan kepada mereka dalam menjalankan urusan umat mereka. Walaupun Rasulullah menggembala kambing, umatnya nggak dipanggil domba-domba seperti agama Nasrani. Agama Nasrani, orang yang di luar agama Islam dipanggil domba-domba sesat. Tapi kita enggak. Ya, tapi karakter kita mirip kambing-kambing. Makanya Rasulullah, nabi-nabi disuruh menggembala kambing, merasakan susahnya. Ya. Gitu. Coba nanti kalau Idul Adha minta sama ayah, ayah aku mau coba praktekkan hadis Nabi, susah nggak melihara kambing? Beli kambing ya 1-2 hari aja aku jaga, kasih makan, dijaga ini itu. Kasih makannya susah di kota seperti ini. 1 aja susah, apalagi 10, apalagi 100. Ya, itulah kambing-kambing. Maunya berantem, nanti ada yang lepas, ya begitu. Jadi Nabi menggembala kambing dalam rangka ditraining, ditarbiyah oleh Allah agar nanti menghadapi umat yang bermacam-macam kayak gini nih. Tenang, Nabi udah tahu ilmunya. Itu nabi-nabi begitu. Allah yang ngajarkan langsung, yang mengilhamkan langsung. Kita lanjut. Wali anna fi muhalatatiha ya ma yuhassilu lahumul hilma wasyafaqata li'annahum idza sabaru ala ra'iha. Artinya yang terjemahkan oleh Ustaz Firanda, dan juga dengan bercampur bergaul dengan kambing ya, ikhtilat mukhallat ya, manusia penggembala bergabung bercampur dengan kambing, mengikat, memberi makan, kasih minum, menjaga dan lain itu ya, akan menimbulkan kesabaran dan kasih sayang. Karena itu kambing, kalau bukan itu kambing keseringan bukan punya Nabi, Nabi hanya kerja. Ya, jadi kambing orang itu harus amanah. Beliau kasih sayang, jangan sampai kehausan. Kalau pakai tali jangan sampai kecekek. Ya, kambing kadang-kala terlibat ininya. Kadang-kala menanduk sampai berdarah-darah. Ya, kadang-kala yang nggak punya tanduk ditanduk. Ya, sifat kambing seperti itu. Kadang-kala lepas. Ya, maka timbul kasih sayang seorang nabi terhadap kambing-kambing ya yang digembalakannya. Kalau sama kambing dia kasih sayang, kepada umatnya apalagi kepada kita ya gitu. Fajama'iha ba'da tafarruqiha bil mar'a wa naqliha min masrahin ila masrah. Mengumpulkan kambing-kambing setelah terpencarnya di daerah penggembalaan serta memindahkannya dari satu kawasan gembala ke kawasan yang lain. Kambing itu nggak kumpul terus kayak kamu gini, ya. Dia kalau ada makanan dia bisa. Makanya suka ada kambing yang diterkam musang serigala karena dia berpencar, ya. Ada kisah begitu. Kambing yang berpencar itu mudah jadi sasaran serigala. Makanya pengembalanya, biasanya penggembala boleh memelihara hewan buas seperti anjing. Boleh. Misalkan ada punya kambing di rumah, ada 100 kandang, perlu anjing, boleh. Ya, melihara anjing, tapi nggak boleh masuk ke rumah. Ya, di luar saja itu boleh. Punya pertanian, ya boleh punya anjing, begitu. Hukumnya boleh. Agak anjingnya yang menjaga, ya. Kalau kita giring, kalau bebek tuh begini tuh bebek, ya rapi dia. Kalau jalan lurus, ya kalau ayam kan jadi gembala kan ayam. Kalau kambing itu misah-misah, ya begitu. Dan juga selain menggabungkan kambing-kambing yang terpisah
Ya seperti ini nih, lihat tuh, ada yang bergerak, ya mirip-mirip, ya. Tapi kamu bukan kambing. Ini permisalan, kias, analogi bahasa Inggrisnya, kias bahasa Arabnya. Jadi Rasulullah dikiaskan menggembala kambing sama nanti dia bekal untuk menggembala umatnya. Kita ini menjaga umatnya nih. Macam-macam kita ini. Kita lanjut apa jangan? Lanjut ya. Ya, tenang. Nanti ditanya loh. Yang tenang pulang duluan. Nggak harus menurut grupnya. Dilihat satu persatu boleh. Yang bergerak terus ditandain, Ustadz. Selain menggabungkan yang terpisah-pisah, ya penggembala juga harus melindungi ya kambing-kambingnya, wadaf'i uduiha min sab'i wa ghairi kasariqa. Penggembala bukan duduk aja, enggak, dia bergerak, dia lihat, dia perhatikan, ya melindungi mereka kambing-kambing dari musuhnya. Musuhnya seperti apa? Hewan buas dan pencuri. Karena ini amanah dari tuannya. Rasulullah tuh menjaga dari hewan buas, ya. Dan itu tugas pemimpin nanti. Rasulullah menjaga umat Islam dari musuh-musuh, ya, dari orang-orang yang jahat, dari musuh-musuh Islam. Makanya saking sayangnya hijrah pertama ke Habasah karena disiksa, ya. Ammar bin Yasir disiksa, Bilal disiksa, Khabbab disiksa. Rasulullah sayang pada umatnya yang masih budak ditebus, seperti Bilal ditebus oleh Abu Bakar. Nggak enak jadi budak, ya, begitu. Dan juga Ibnu Hajar berkata rahimahullah, walimu ikhtilafa tiba'aha wa syiddata tafarruqiha ma'ad-dha'fiha. Kemudian mengetahui akan bervariasinya akhlak kambing-kambing. Kambing-kambing punya akhlak juga. Ini buktinya disebut, ya, terjemahannya akhlak. Beda-beda itu. Dan begitu cepat kambing-kambing terpencar-pencar, padahal begitu lemahnya. Kambing ini nggak tahu diri kadang-kala. Sudah tahu lemah, sendiri dia makan rumput yang enak. Serigala sudah nunggu di situ. Kamu juga gitu, kita ini mudah sekali terpencar-pencar. Baru ada fitnah sedikit, langsung bubar. Ya, nggak boleh. Kamu harus rukun sesama muslim seperti gini nih. Ya, ba'dahum kalbunyan marsus. Muslim sama muslim, orang beriman orang seperti bangunan yang kokoh. Nggak boleh kena fitnah sedikit langsung saling menggibah, saling mentahzir. Tahu tahzir? Memboikot, nggak mau ngomong, nggak mau salam, nggak mau datang ke rumahnya. Kalau ketemu berpapasan nggak ada tegur sapa. Ini nggak boleh. Kecuali yang dibolehkan. Gitu. Nah, kambing itu variasi macam-macam. Ada yang suling nanduk terus, ada yang makan terus, ada yang lemah duduk aja, ada, ya. Dan dia mudah terpencar, ya, nggak mau bergabung, terpencar lalu dimakan serigala. Nah, itu tugas penggembala. Tugas Nabi seperti itu. Dia harus menjaga umatnya. Kenapa kamu nggak sholat di masjid? Ditanya sama Nabi. Ini kambing yang terpencar nih. Oh, saya sakit ya Rasulullah. Oh, nggak apa-apa. Kalau sembuh balik lagi ya ke masjid. Begitu Rasulullah. Bahkan Rasulullah mau bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat di masjid berjamaah. Ya, andaikan aku boleh, aku suruh orang jadi imam, aku keliling bakarin rumah-rumah orang yang sholat di rumah. Orang laki ya, orang perempuan aman, sholat di rumah lebih baik, lebih besar pahalanya. Tapi boleh ke masjid, asal tidak mengganggu, tidak pakai wangi-wangian, tidak tabarruj, mendedah auratnya, tidak ngomong di belakang, ada tabir ngomong terus, orang udah sholat sunnah. Nggak boleh wanita seperti itu. Boleh ke masjid,
nggak boleh dilarang, bahkan kalau ada ibu-ibu mau ke masjid tidak boleh dilarang. Itu sifat-sifat kita itu. Jadi manusia bagaikan kambing yang bertingkat-tingkat akhlaknya. Ya baru 20 menit, sabar. Ya, nanti kalau sudah 25 ya. Sekarang 25, 5 menit lagi. Tapi belum selesai nih, kalimat ini panjang, nggak apa-apa. Nggak harus selesai sekarang. Pajabaru kasraha wa rafaku bidai fiha. Karena sifat kambing beda-beda akhlaknya, adabnya dan lain-lain, maka tugas penggembala, tugas Nabi itu ya mengisi kekurangan itu, mengisi kekurangan umat. Ya, salah satu sifat manusia ya yang agak kasar seperti orang Baduy. Nabi lagi jalan sama sahabat pakai selendangnya agak kasar, tahu-tahu selendangnya ditarik. Ya Muhammad, nggak manggil Nabi lagi. Ini orang Islam Baduy. Ya Muhammad, suruh sahabatmu kasih harta yang ada di kamu. Sudah narik, Nabi bertanda lehernya, minta. Ya, tapi dikasih. Nabi tersenyum. Wadahaka. Bahasa hadisnya dahaka sebenarnya tertawa kecil mungkin. Kalau senyum tabassam, maka tersenyum. Ini dahak. Ya, Nabi tertawa kecil dan memerintahkan sahabat ya memberi Baduy ini. Itu akhlak yang Nabi sudah terbiasa dengan hewan-hewan, maka terbiasa dengan manusia dengan berbagai akhlaknya. Ya. Wa ahsanu ta'ahuda laha fayakunu tahammuluhum limasaqqati dzalika ashal. Karena sudah biasa dengan kambing-kambing para nabi, maka dengan sikap umat yang berbagai macam dia siap. Beliau sallallahu alaihi wasallam mereka akan bersikap lemah lembut kepada yang lemah di antara umatnya, dan mereka akan lebih baik dalam memperhatikan umatnya, sehingga jadilah tugas para nabi untuk mengurusi umatnya menjadi lebih ringan. Jadi nabi itu benar-benar bukan anak manja. Ya, di sini ada di pelajaran sebelumnya. Nabi dari dalam kandungan yatim, ayahnya meninggal. Lalu umur 6 tahun ke atas lagi mengunjungi ya selama 4 tahun dengan Halimatus Sa'diyah sudah menggembala kambing, lalu dibelah, dipulangin ke ibunya umur 6 tahun. Baru 2 tahun hidup sama ibu kandungnya yang tercinta, meninggal ibunya. Dalam perjalanan pulang, Nabi pergi dari Mekah ke Madinah mengunjungi ziarah makam ayahnya dan silaturahim kepada paman-pamannya dari ibu. Pulang belum sampai Mekah, ibunya meninggal di perjalanan. Kira-kira dari sini Semarang. Yang meninggalnya di Semarang, padahal tujuannya di sini. 230 sekian kilometer dari Mekah. Dia sendirian, masih kecil, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ya, nah, ini sedih sekali. Komplit Nabi itu. Seorang Nabi yang penuh cobaan dari kecil, yatim piatu. Dipelihara kakeknya, meninggal juga kakeknya. Ya semua meninggal. Ya, gitu. Baik, ini sudah 1 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? 1 menit untuk pertanyaan. Ya maju tuh yang biasa. Ahlan wa sahlan. Semangat. Kan katanya kalau mengembala kambing itu kan sunnah dilakukan sama Nabi. Kenapa gak sapi sama yang lainnya kayak sapi, kerbau gitu, iya. Gitu. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa kok Nabi nggak melihara sapi, kerbau? Ya, Allah Maha tahu hikmah ini. Karena kambing itu hewan yang lemah. Ulama menjelaskan, mereka hewan yang lemah dan susah bersatu. Kalau kerbau itu kuat.
Ya, onta kuda itu kuat, nggak terlalu banyak perlu perhatian. Dan yang paling sesuai dengan watak kita dan watak umat Nabi Muhammad, umat para nabi adalah kambing. Ya, coba lihat, Ustadz udah ngalamin nih. Ini kayak ini bapak Ustadz, guru-guru, ustazah dan lain-lain seperti nggala kambing. Ya kamu nggak rata, ada yang agak nakal dikit, ada yang nggak bisa diam. Ya itu mirip kambing begitu. Kalau sapi kan diam, ya jalan pelan, teratur, onta juga. Nah, itu bagus sekali pertanyaannya. Memang ulama menjelaskan karena kita belum sampai ke situ tadi terpotong, tapi udah dapat pertanyaan. Demikian sudah 25 menit. Ustaz nggak mau memberi kamu beban yang di luar kesanggupan kamu. Berdiri itu berat. Sebetulnya Ustaz ingin berdiri, tapi susah membacanya. Demikian anak-anakku sekalian, Ustaz mohon maaf dan berterima kasih jazakumullah khairan telah mendengarkan kajian kita bersama, dan para ustadz juga, guru-guru, ibu guru semua semoga selalu sehat untuk membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar, ke ridha Allah, menjadi anak soleh solehah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.